yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom, selamat Paskah. Ada sukacita tentunya bagi kita semua, karena hari ini kita bersukacita karena maut telah dikalahkan, dan hari ini kita telah dimenangkan lewat kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan kita menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dalam Yesus kita bersama. Saudaraku, mari hening, beningkan hati dan pikiran, kita masuk dalam rumpun menghadap Tuhan. Yesus yang telah bangkit dan hidup, Dia pun sekarang hadir di tengah ibadah Paskah keluarga kita. Bersyukur
takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tak tertidur, tak lelap. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, terimalah salam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nas pembimbing 1 Korintus 15 ayat 15b sampai 57. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Doa di hari Paskah. Ya Bapa, di kemarin dan kemarin lagi kami menangis, seluruh alam ciptaan menangis, meratap sedih memandang pada yang tersalib, anak-Mu Yesus, Mesias dan Penebus. Dia tersalib karena menanggung salah, khianat, dan dosa kami. Dia tersalib karena ditolak dan disingkirkan oleh dunia ciptaan. Bagaikan saudara-saudara kami korban COVID-19 yang masih sakit, bahkan yang telah mati, mereka ditolak dan tersingkir dari halayak. Tiada teman dan handai tolan. Semua lari, menyingkir karena takut mencekam. Iya Bapa, di kekinian pagi ini, kami sekeluarga Engkau bangunkan untuk menghirup damai taman yang sunyi menjemput fajar hari baru. Dalam mada kemenangan, karena kubur dan maut telah dikalahkan. Engkau telah membangkitkan Yesus dari yang mati tak berperi. Yesus Tuhan kami telah bangkit. Ya, Dia bangkit untuk menghapus air mata para orang tua, anak, kakak, adik, suami, istri, opa, cucu, kami semua karena kehilangan yang dicintai di masa pandemi. Dia bangkit untuk memberi hidup baru dan harapan baru. Ya Yesus yang telah bangkit,
Bangkitkanlah kami untuk menatap hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud yang penuh dambah kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Syukur dan termulialah nama-Mu, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Berita kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa Surga,
Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Terambil dalam Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8 yang mengatakan, kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasa tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat Kristen di segala tempat dan waktu mengingat rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Yesus Kristus menjadi berita yang sangat menakjubkan bagi kita. Tetapi perlu untuk kita tarik dan kita masukkan di dalam batin kita. Sehingga menimbulkan tanya, sudahkah kebangkitan Yesus sungguh-sungguh ada di dalam tapak kehidupan kita? Cukupkah kita mengatakan Yesus bangkit? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, berita kebangkitan Yesus
penting kita buktikan supaya dunia sekitar kita bisa memahami bahwa makna kasih Allah melalui kebangkitan Yesus sungguh-sungguh dapat memberikan juga makna kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari kita hayati kebangkitan Yesus melalui kisah Injil Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Di antara orang-orang yang mengasihi Yesus ada Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Mereka ini sangat mengalami kesedihan dan mereka juga tentu orang-orang yang sangat dekat dengan Yesus, yang mengalami segala kasih dan anugerah Tuhan sepanjang mereka bersama-sama dengan Yesus. Disampaikan kepada kita setelah lewat hari Sabat, mereka membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Barangkali kita berpikir ini sesuatu yang wajar untuk dilakukan, apalagi bahwa dalam kesedihan dan mereka terpisah dari orang yang sangat mereka kasihi karena kematian. Sehingga apa yang mereka lakukan sebagai sebuah kebiasaan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita juga memahami dan diberikan penghayatan di dalam perilaku perempuan itu kepada Yesus Kristus. Sesungguhnya mereka melakukan itu dalam kekaguman penuh rasa hormat bagi Yesus, Sang Guru. Kekaguman pada pribadi yang sangat mulia dalam tindakan dan sikap kasih bagi mereka dan orang-orang di sekitarnya. Perempuan-perempuan itu di dalam perilaku mereka kepada Yesus hendak menyampaikan pesan bahwa Yesus benar-benar Raja orang Yahudi. Kita mengingat perkataan dalam pertanyaan Pontius Pilatus. Atau juga ada yang mengatakan keluar dari mulut para prajurit ketika mereka mengejek dan mengolok-olok Yesus dengan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Bukankah itu yang sesungguhnya
bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan itu menampakkan sikap mereka, rasa hormat mereka kepada Yesus, karena sesungguhnya Dialah Mesias, Raja Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga yang dikasihi Tuhan. Mereka juga bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tentu pertanyaan ini dengan kekuatan yang mereka miliki, mereka tidak bisa untuk memindahkan batu yang sangat besar dan menutupi kubur Yesus. Namun mereka tetap dengan penuh kasih mereka berangkat ke kubur Yesus, dan mereka jumpai bahwa batu yang sangat besar itu sudah terguling, dan dengan perasaan mereka, dengan apa yang mereka pikirkan, mereka juga ingin mengetahui sesungguhnya apa yang terjadi, dan mereka masuk ke dalam kubur itu, tetapi mereka tidak menjumpai mayat Yesus. Yang mereka lihat yaitu ada seorang muda yang memakai jubah putih, dan mereka juga melihat dia duduk di sebelah mayat, sebelah kanan mayat di mana Yesus dibaringkan. Bapak, Ibu, saudara, yang menarik apa yang dikatakan oleh orang muda itu. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Perkataan orang muda ini tentu saja memberikan kesan kepada kita bagaimana perempuan-perempuan itu dengan segala perasaan keadaan mereka, pastinya hati mereka penuh tanya, dan juga mereka bisa saja menunjukkan kebingungan mereka dan keingintahuan mereka yang lebih besar lagi apa yang terjadi. Sehingga dengan kata jangan takut itu memberikan ketenangan bagi mereka, supaya dengan demikian bahwa dengan tiadanya mayat Yesus di tempat itu, sungguh-sungguh mereka percaya bahwa dia bangkit. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disampaikan juga oleh orang muda itu
yakni perintah supaya mereka pergi dan katakan kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Tentu saja bahwa secara khusus Petrus sangat tahu perkataan Yesus yang selalu disampaikan kepada murid-muridnya. Lalu perempuan-perempuan itu pergi keluar meninggalkan kubur itu dengan gentar dan dahsyat menimpa mereka. Inilah yang membawa mereka untuk memberitahukan apa yang mereka lihat dan perasaan mereka bahwa mereka benar-benar dengan peristiwa kebangkitan Yesus ini menggetarkan hati mereka dan sesuatu yang dahsyat yang mungkin tidak mereka jangkau dengan pikiran mereka apa yang terjadi. Tetapi mereka harus menyampaikan itu, mengabarkan itu kepada yang lain. Sehingga dengan demikian, bahwa pesan itu disampaikan kepada Petrus dan teman-temannya. Lalu juga dikatakan oleh Injil Markus bahwa mereka pun memberitakan kebangkitan Yesus dari timur ke barat, dan itu menyatakan keselamatan yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, dengan peristiwa berita kebangkitan Yesus ini, hendak juga menyampaikan pesan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah yang penuh kasih setia kepada kita manusia. Terutama bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita sangat mengalami bahwa Ia telah memberikan hidup kepada kita. Karena itu, maka hidup yang diberikan bagi kita di sepanjang keberadaan kita di dunia ini adalah terus memberitakan karya kasih dan kuasa Allah di dalam Yesus Kristus. Kita mengingat apa yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaanmu. Karena itu mari berita kebangkitan Yesus ini terus membawa semangat hidup kita untuk menyampaikan bahwa Yesus benar-benar Juru Selamat yang hidup dan menggerakkan kehidupan kita.
menjadi kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Dia. Sekalipun ada banyak hal yang dipaparkan kepada kita, ada banyak hal berita-berita yang kadangkala menggalaukan kehidupan kita, mengkhawatirkan kehidupan kita. Tetapi berita kebangkitan Yesus ini sungguh-sungguh hidup di dalam diri kita. Dan iman kita tidak tergoyahkan oleh segala apapun yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita manusia. Kita juga mengingat apa yang disampaikan pula oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Bapak, Ibu, Saudara, itulah yang sesungguhnya hendak kita tampakkan di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita miliki bukanlah di mana hidup untuk diri kita sendiri. Bukan lagi hidup sesuai dengan keinginan diri manusia. Tapi Kristus hidup di dalam diri kita. Kita selalu menampilkan cara hidup sebagaimana Kristus ada di dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita semua tidak lagi hidup karena keinginan-keinginan daging, tetapi kita hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Sebab itu, maka Tuhan mau untuk supaya kita tidak hanya berkoar-koar saja bahwa Dia bangkit, Dia hidup, kalau Dia yang hidup itu tidak ada di dalam diri kita. Maka dengan demikian, bahwa orang juga akan percaya Yesus hidup, Yesus bangkit, itu dari setiap perilaku, tutur kata, tindakan, perbuatan kita sehari-hari. Supaya siapapun yang kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita, apalagi dalam saat ini, dengan keadaan ini, di mana wabah COVID-19 ini juga berdampak besar bagi kehidupan kita manusia, sehingga kita juga melihat ada banyak orang yang menderita karena wabah COVID ini. Bukan saja mereka yang terpapar karena sakit COVID ini, tapi mereka juga yang berada di dalam kemiskinan, kekurangan mereka, di dalam dampak kehidupan karena ekonomi. Sehingga kita lihat ada banyak yang PHK, ada banyak yang kehilangan pekerjaannya, ada banyak yang tidak berdaya yang sebenarnya dia harus memberi makan keluarganya. Tapi karena berbagai hal
baik itu disampaikan oleh pemerintah maupun dalam sikap kita sebagai gereja untuk supaya memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Maka mari kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya membuktikan Yesus bangkit. Terpujilah Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama dengan semua pada segala waktu dan tempat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Tuhan Yesus dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari kepada Yesus Kristus Tuhan yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Bunda Maria, yang menderita dan bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, dari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan. Anak Allah turun ke dunia, mengasihi, mengampuni, dan menebus seluruh hidup. Tubuh yang kosong bukti kebangkitannya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatirku hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah masa depanku. Hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatirku hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat kepada Allah. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang hari ini kami mengingat rayakan kebangkitan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau hidup dan Engkau juga selalu ada dalam seluruh kehidupan kami, manusia dan dunia ini. Kami percaya ya Bapa, melalui kebangkitan Yesus Kristus, kami juga senantiasa ada di dalam kasih dan karunia Tuhan. Sebab di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini,
tidak ada satupun yang dapat kami lewati dalam hidup kami sehari-hari tanpa pertolongan dan kekuatan kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam kebangkitan Yesus Kristus kami juga terus dihidupkan untuk melakukan segala sesuatu yang Engkau perintahkan bagi kami, sehingga tidak ada ketakutan, keraguan, kekhawatiran, dan berbagai-bagai kebimbangan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah segala persoalan dan pergumulan, bahkan tantangan-tantangan dan hambatan-hambatan yang kami temui di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa Surgawi, di dalam kami mengingat rayakan kebangkitan Yesus Kristus, maka kami juga mau memaknai hidup kami, hidup yang dianugerahkan oleh Allah bagi kami. Sehingga dengan demikian, bahwa kami juga boleh menghidupkan kehidupan kami ini sesuai dengan kasih dan anugerah Tuhan, keselamatan yang sudah kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kepada kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu, hikmat dan pengenalan kami yang sungguh, bahwa dengan kebangkitan Yesus Kristus, maka diri kami juga selalu menampilkan kehidupan di mana Yesus hidup di dalam diri kami. Sehingga dengan demikian, segala apapun yang diperhadapkan kepada kami, baik itu sakit penyakit, baik itu dalam keberadaan keluarga, dan di tengah-tengah kehidupan saat ini, apa yang kami boleh hadapi, kami percaya bahwa Tuhan juga selalu ada bagi kami. Tuhan hidup di dalam diri kami, supaya tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dengan kasih Tuhan. Allah Bapa Surgawi, mengingat rayakan kebangkitan-Mu, maka kami juga mau menyerahkan keberadaan kami umat-Mu selaku gereja di tengah-tengah memberitakan firman-Mu, di dalam kami menyampaikan kabar keselamatan bagi semua orang. Biarlah Tuhan mampukan supaya gereja dan umat-Mu dapat menjangkau banyak orang lewat setiap kabar-kabar sukacita, sehingga lewat setiap kehidupan yang mereka jalani, mereka juga mengalami kehidupan yang membawa damai, ketenangan, dan ketentraman bagi mereka. Terutama mereka juga terus mengalami kasih karunia dan keselamatan Allah di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Kami berdoa Tuhan bagi keberadaan kami, jikalau kami saat ini ada di tengah-tengah keberadaan wabah COVID-19 dengan begitu banyak dampak yang terjadi, tetapi kami percaya dalam iman dan penyerahan diri kami kepada Tuhan, kami tetap merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan dan kekuatan Tuhan untuk kami dapat melewati
kehidupan kami dari hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sakit di rumah-rumah, Tuhan datang dan melawat setiap keberadaan umat-Mu di dalam penderitaan sakit mereka. Terutama ya Bapa, dengan wabah COVID-19 ini ada banyak orang yang terpapar karena positif mengidap akan sakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, Engkau mau datang melawat mereka masing-masing siapapun mereka. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong dan menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan di dalam menanggung sakit ini. Dan mereka mengikuti semua proses pengobatan yang dilakukan melalui rumah sakit, lewat tangan-tangan para medis, lewat juga setiap pengetahuan yang dimiliki oleh para medis. Tuhan tolong mereka semua sehingga itulah menjadi saluran kekuatan, terutama kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga bagi semua satuan tugas COVID-19 dimanapun berada, di tengah-tengah perjuangan mereka untuk memutuskan penyebaran COVID-19 ini dengan berbagai cara yang mereka lakukan. Tuhan tolong mereka, terutama mereka yang langsung kontak dengan pasien-pasien COVID-19. Tuhan menolong mereka semua, dan kami percaya bahwa mereka tetap mendapatkan perlindungan Tuhan, bahkan mereka dibebaskan dari apapun yang terjadi dengan tugas tanggung jawab mereka, terutama menyelesaikan segala sesuatu untuk tidak merebaknya wabah COVID-19 ini. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi pemerintah, Tuhan juga mampukan mereka, keberadaan mereka, Tuhan kuatkan mereka, terutama hikmat Tuhan berikan di dalam mereka juga bekerja di dalam keputusan dan tindakan pemerintah supaya wabah COVID-19 ini akan benar-benar bersih di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Berikan kesehatan juga dan kekuatan bagi semua pemerintah bangsa ini, mulai presiden, wakil presiden, pemerintah yang ada di kota, kabupaten, bahkan sampai kepada RT, RW sekalipun. Biarlah semua dapat bekerja dengan baik dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Semua masyarakat Indonesia juga dapat mendukung apa yang terbaik harus dilakukan di tengah-tengah keberadaan wabah COVID-19 ini dan dampak-dampaknya yang dapat dialami secara hidup manusia. Karena itu, biarlah kami boleh bersama-sama sebagai satu bangsa untuk dapat juga ikut serta terlibat di dalamnya. Dan kami sama-sama menjaga akan keberadaan bangsa ini dari segala sesuatu yang dapat menghancurkan bangsa ini, bahkan juga
di dalam keberadaan bangsa ini untuk tetap maju dalam kehidupan mencapai keadilan dan kemakmurannya. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga mendengar setiap permohonan kami keluarga demi keluarga. Biarlah Tuhan sendiri akan menjawab setiap hal yang kami sampaikan kepada Tuhan lewat syukur dan permohonan kami, segala ungkapan-ungkapan hati kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengarkan kami. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang memohon kepadamu. Dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Dan Tuhan mau menyatakan segala anugerah Tuhan kepada kami, untuk kami juga teruskan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kebangkitan Kristus memungkinkan kita memiliki hidup yang berarti. Itulah hidup yang mengasihi Allah dan sesama. Maka marilah kita wujudkan kasih kepada Allah dan sesama melalui persembahan sukarela guna pelayanan kasih dan keadilan. Umat Tuhan, marilah berdiri, kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa, kami bersyukur karena kebangkitan Tuhan Yesus membuat hidup kami berarti lagi. Terimalah persembahan sukarela kami sebagai wujud kesediaan kami untuk mempersembahkan hidup yang berarti bagi sesama demi kemuliaan-Mu. Berkatilah hidup dan kerja layan kami,
dan jadikan kami saksi-saksi Kristus di dunia, agar melalui kami banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi Kristus, marilah berdiri untuk kita menerima amanat pengutusan. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia semuanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teduh bagi orang yang percaya. Tempat lindung yang teduh, Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia kan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah. Dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.